Amin. Betul. Oke. Alright, selamat malam kepada kita semua. Apa kabar kita hari ini? Hari ini adalah kita sudah masuk hari yang kelima, 5 hari bulan 2 Desember. Jadi kita sudah masuk hari yang kelima, puji Tuhan. Kita sudah di bulan yang terakhir tahun 2023. Tinggal beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2023 ini. Jadi puji Tuhan bagi kita yang sudah sampai bulan ini, dan puji Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita. Malam ini kita akan bersama-sama doa lagi, dan banyak perkara yang kita perlu doa, sebelum kita mengakhiri tahun ini dan tahun-tahun yang seterusnya juga kita perlu berdoa. Kita dorong kita supaya kita terus tetap berdoa dalam apapun keadaan, terus berdoa, mencari Tuhan, mencari kehendaknya. Terlebih lagi tahun depan kita akan melayari tahun depan, jadi kita perlu mulai berdoa dalam bulan ini, dan bila masanya nanti kita akan juga masuk kepada doa puasa di awal tahun depan. Selamat datang kepada kita yang hadir malam ini. Puji Tuhan atas kesetiaan kita, dan marilah kita sama-sama siapkan hati kita untuk doa malam ini dalam sebuah doa. Mari kita ambil masa, tunduk kepala, kita doa dimanapun kita berada. Mari kita bersatu dalam doa kita. Haleluya Tuhan. Kami ingin naikkan syukur kami Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau ada keindahan, ada kenikmatan, ada keriangan dalam hati kami. Karena hanya Engkau Tuhan yang dapat menawarkan semuanya itu. Tatkala keadaan di sekitar kami yang seringkali meletihkan kami, membimbangkan kami, membingungkan kami, yang membawa kami kepada pergumulan, tetapi hanya di dekat Engkau Tuhan ada ketenangan, ada damai, dan juga ada harapan. Malam ini Tuhan kami ingin datang kepadamu. Dalam doa kami persembahkan perkara doa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang mendengar dan memberkati doa kami. Tuhan Yesus, ketika kami datang pada malam ini dengan beban berat, pergumulan, keletihan tubuh, Tuhan sembuhkan kami. Berikan kami kekuatan yang baru. Berikan kami semangat, kebangkitan Tuhan. Dalam kami berdoa, dalam kami menyokong perkara-perkara yang ada di depan kami. Haleluya Tuhan, kami serahkan juga yang tidak sempat hadir malam ini, dimanapun mereka berada, baik yang traveling, di rumah, baru balik kerja dalam perjalanan daripada pejabat. Tuhan juga memberkati. Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka. Haleluya Tuhan Yesus, kami berdoa. Malam ini kami juga akan menikmati berkat-berkat daripada Allah melalui doa-doa dan teks Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus.
pimpin aku. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus pimpin aku. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. To me, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Holy Spirit, my best Haleluya, puji Tuhan, kita dapat bersama-sama nyanyikan lagu ini, Holy Spirit is my best friend. Okay. Daripada Pastor Philip Mantova, sungguh indah nyanyian ini, dan hanya Roh Kudus saja yang menjadi sahabat sejati kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita baca daripada Matius pasal 2. Saya ingin kita membaca daripada Matius pasal 2, masih suasana Christmas dalam Misbah Doa kita ini. Saya coba baca untuk kita. Berkenaan dengan orang Majus. Okay.
Kita coba baca daripada ayat 1. Oke. Nanti kita akan baca daripada ayat yang ke-11 ini. Oke, saya baca. Sorry. Oke, saya akan baca daripada ayat 1. Oke. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur. Oke, orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Oke. Diperkirakan jauh daripada timur itu ke Bethlehem ataupun ke Yerusalem pada waktu itu adalah 1.500 kilometer. Okay. Kira-kira dari sini pergi Miri ya, lebih lagi, mungkin sampai Keke. Okay. Dan bertanya di manakah dia? Jadi orang Majus ini bertanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sesekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yahuda. Karena daripada mula akan bangkit, katakan sama-sama akan bangkit, seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba-tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, maka sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka, ayat 11 yang kita pamerkan di PowerPoint, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Emas, kemenyan, dan mur. Ketika mereka masuk, mereka sujud menyembah. Melihat anak itu, mereka sujud menyembah dia. Menyembah Yesus. Mereka membuka hadiah mereka dan menyerahkannya, mempersembahkan persembahan itu kepada Yesus. Puji Tuhan. Jadi orang Majus ini juga dikenali sebagai the wise men. Mereka orang-orang yang dikatakan cendekiawan, orang-orang pintar, ataupun orang-orang ahli sihir juga golongan orang Majus ini. Ada juga daripada mereka yang dikatakan ahli sihir, tukang peramal. Maka bila mana muncul bintang-bintang, maka mereka ini seorang dikatakan tugas mereka peramal. Mereka sudah tahu akan ada sesuatu yang luar biasa sedang berlaku di dunia ini. Lalu mereka mulai pergi menyelidiki. Jadi dikatakan di sini mereka masuk ke bilik itu, ke rumah itu, dan sujud menyembah dia. Mereka tersungkur menyembah Yesus. Benar, apa yang mereka kaji itu nyata di depan mata mereka.
Lalu mereka dengan kegirangan membuka hadiah mereka dan mempersembahkan kepada Yesus. Nah, saya ingin kita perhatikan. Ketika mereka datang menyembah Yesus, bertemu dengan Yesus, mereka membawakan persembahan mereka. Nah, ada beberapa perkara yang ingin saya ajarkan kepada kita pada malam ini, termasuk saya juga ingin belajar daripada orang Majus ini. Orang Majus ini mencari kebenaran. Okay. Ketika mereka melihat bintang itu, sepertinya ada sesuatu yang berlaku. Okay. Walaupun jauh pergi ke Bethlehem ataupun ke Yerusalem pada waktu itu 1.500 km, tapi mereka berusaha mencari kebenaran. Katakan sama-sama, mencari kebenaran. Okay. Jadi mereka memulaikan perjalanan yang jauh untuk menyembah raja yang baru lahir itu. Okay. Mereka berusaha untuk mencari kebenaran. Maka dalam hidup kita juga kita perlu berusaha mencari kebenaran. Okay. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jika kita bersungguh-sungguh mencari kebenaran, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Okay. Jadi perjalanan mereka mencerminkan betapa pentingnya kebenaran itu. Terus mereka perlukan sesuatu kebenaran. Mungkin peramalan mereka mungkin 50-50 lah. Ada benar, ada tepat, ada tidak tepat. Tetapi kebenaran itu masih kosong dalam jiwa mereka. Jadi mereka ingin mencari kebenaran itu. Ternyata bila mereka melihat bintang itu, bila mereka berada di tempat di mana bintang itu bergemelapan, disitulah mereka menemukan kebenaran yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus. Hidup kita juga, hidup saya juga perlu mencari kebenaran. Setiap hari perlu mencari kebenaran. Inilah satu-satu sikap teladan yang kita boleh belajar daripada orang Majus. Mereka mencari kebenaran. Mungkin untuk ke gereja itu kadang-kadang tubuh kita letih. Mungkin kita rasa malas bangun. Rasa malas untuk berdoa. Mungkin kita masih mengantuk lagi untuk bangun. Sehingga kita tidak dapat berdoa, sehingga kita dapat pergi menyembah ataupun beribadah bersama dengan teman-teman lain. Tetapi orang Majus ini berjalan begitu jauh mencari Yesus. Nah, yang kedua, selain daripada mencari kebenaran, mereka punya keyakinan ataupun punya iman. Mereka dipandu ke Bethlehem itu bintang itu sebagai simbol keyakinan mereka. Mereka lihat bintang, tidak tersasar mereka. Ternyata ketika mereka di bawah cahaya itu, mereka menemukan kebenaran. Mereka yakin bahwa mereka akan sampai. Unta-unta mereka, ternakan-ternakan yang mereka bawa, semuanya terpandu ke arah bintang itu. Tindakan mereka menunjukkan ada kekuatan iman dan kesediaan mereka untuk bertindak berdasarkan kepercayaan mereka bahwa ada sesuatu yang terjadi di dunia pada waktu itu. Mereka yakin dan berusaha untuk mencari bintang itu, mencari raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Maka kita pun juga harus punya iman, harus punya keyakinan dalam kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya. Kita dipandu oleh bintang, kita dipandu oleh juru selamat kita. Maka kita perlu yakin dalam kita menjalani kehidupan ini. Seperti orang Majus ini. Ketiga, ini agak menarik. Mereka punya satu sikap yang ingin menyembah. Mereka kita sudah melihat di situ mereka sujud menyembah Dia. Kita tidak tahu asal usul mereka ini, apakah mereka seorang penyembah yang benar ataupun penyembah berhala, tapi kita tahu di sini bahwa bila mereka berjumpa dengan kebenaran itu Yesus Kristus,
Mereka sujud menyembah dia. Berarti mereka sudah melatihkan diri mereka menjadi seorang penyembah. Menyembah Tuhan, menyembah Allah yang menjadi pencipta alam semesta ini. Okay. Mereka memiliki sikap penyembah, sikap hormat, okay, kepada Tuhan yang di atas mereka. Okay. Jadi sikap mereka ini juga mengajarkan kita bahwa kita harus menghormati Allah kita, menghormati Tuhan kita, dan mempunyai nilai-nilai kerendahan hati terhadap keagungan Tuhan. Tuhan menciptakan kita sampai hari ini. Okay. Dan dialah pencipta kita. Jadi kita harus mengagungkan, meninggikan dia, menyembah dia. Penghormatan tertinggi hanya kepada Allah saja. Itu sikap yang mereka ada. Mereka seorang penyembah. Yang terakhir itu kita selalu dengar, selalu baca. Mereka itu ada kemurahan hati. Mereka membuka tempat harta benda dan mempersembahkan persembahan kepadanya, kepada anak itu, kepada Yesus itu emas, kemenyan, dan mur. Hadiah yang terindah mereka persembahkan. Mereka tidak bawa persembahan yang biasa, tetapi mereka bawakan persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, kiranya kita merayakan Natal ini, kita mempersembahkan terbaik kepada Tuhan. Hati kita, jiwa kita. Mungkin selama ini kita menyembah Tuhan biasa-biasa, kita memberikan kepada Tuhan yang biasa-biasa saja. Tapi mulai tahun ini, saya berdoa agar kita, ketika kita merayakan Natal, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti orang Majus ini. Setelah mereka mempersembahkan persembahan itu, setelah mereka berjumpa dengan Tuhan, maka mereka pulang dengan sukacita. Ada kelepasan, ada kemerdekaan dalam diri mereka. Sudah puas, sudah melihat. Mereka sudah puas. Apa yang mereka impikan sudah tercapai. Mereka sudah berjumpa dengan kebenaran itu. Berjumpa dengan Yesus itu. Kiranya contoh daripada orang Majus ini menjadi teladan bagi kita. Menjadi penyembah yang benar, menjadi penyembah yang sungguh-sungguh, menjadi pemberi yang luar biasa, dan menghormati Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Terima kasih Tuhan untuk contoh daripada orang Majus. Sungguh luar biasa ketika mereka harus berjalan beribu-ribu batu, beribu-ribu kilometer. Mereka punya satu sikap yang ingin mencari kebenaran. Mereka tidak mengira letih, lelah, jauhnya perjalanan, tetapi mereka berusaha mencari Yesus. Mari Tuhan, sikap ini juga ada dalam diri kami. Berusaha mencari Yesus. Berusaha bersekutu dengan teman-teman seiman. Jika selama ini kami bersekutu dengan cara yang biasa-biasa, sekali-sekala kami Tuhan bersekutu. Tapi mulai hari ini kami berdoa, ketika ada ajakan untuk bersekutu, untuk mencari, untuk menyembah Tuhan, kami akan datang bersama-sama. Terima kasih Yesus untuk orang Majus yang kami belajar. Kiranya Tuhan contoh-contoh ini akan menjadi tepat di hati kami. Menjadi penyembah yang benar. Menjadi pemberi, seorang pemberi. Seperti mana mereka telah memberikan persembahan-persembahan mereka. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan BM Central City yang mengikuti mezbah doa melalui Zoom pada malam ini. Oke, untuk perkara doa yang pertama, yaitu jemaat yang berakal di dalam Kristus. Kekuatan sebuah pohon terletak pada akal-akalnya. Bila pohon itu berakal, dalam, dan kuat, maka ia akan teguh dan tidak tumbang diterjang angin. Namun, bila akalnya tidak kuat, pohon itu dapat tumbang dengan mudah. Selain itu, salah satu tugas akal adalah
mencari makanan dan air untuk pohon. Tanpa akal yang dapat mencari air, maka pohon akan layu. Akal rohani berfungsi sebagai asas hidup yang membuat kita kuat. Akal rohani juga berfungsi sebagai alat penghisap nutrisi dari Kristus ke dalam hidup kita. Ketika kita mahu berakal dalam Kristus, kita sedang menyatakan bahawa kita sedang memerlukan Tuhan dan bukan sebaliknya. Kita perlukan kekuatan firman supaya kita dapat menjadi rumah api atau lighthouse iman, mengubah diri dan mengubahkan orang-orang di sekitar kita. Semua itu hanya terjadi ketika kita berakal ke dalam firman Tuhan. Mari kita renungkan dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Kerana itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakal di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita teruskan kepada bahan doa bagi perkara doa yang pertama ini. Kita ada 4 bahan doa. Yang pertama, mari kita berdoa agar tema tahun 2024 akan menemukan kekuatan dan tuntunan bagi pribadi dan keluarga BEMCC melalui kehidupan yang teguh dan berakal dalam firman Tuhan. Bahan yang kedua, mari berdoa agar jemaat mengembangkan hubungan yang baik dalam hubungan yang lebih dalam dan intim dengan Tuhan melalui doa, mempelajari firman Tuhan, dan mencari kehadirannya setiap hari. Bahan yang ketiga, berdoalah agar jemaat teguh berakal dalam Kristus, seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, menarik nutrisi dan kekuatan dari Tuhan di setiap musim kehidupan. Dan yang keempat, berdoalah agar kehidupan jemaat sentiasa mencerminkan karakter Kristus dalam kata-kata, tindakan, dan sikap, menyinari dunia dengan cahayanya dan menarik orang lain kepadanya. Jadi begitulah 4 bahan doa dalam perkara doa yang pertama tadi, yaitu yang berkaitan dengan tema gereja kita untuk tahun 2024. Jadi jemaat Tuhan sekalian, mari kita sama-sama menaikkan doa kita bagi perkara doa yang pertama ini. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas masa kesempatan yang diberi pada malam hari ini untuk sama-sama kami menaikkan doa bagi perkara doa yang pertama ini ya Tuhan, yaitu berakal dalam Kristus. Dan percaya Tuhan telah membawa gereja kami ke arah tema ini untuk persiapan tahun 2024. Dan kami mohon pada malam hari ini ya Bapa, Engkau menyiapkan setiap pribadi kami sebagai jemaat BEM Central City untuk siap Tuhan, siap mengerti firman Tuhan, siap mempelajari firman Tuhan, siap mendalami firman Tuhan, dan biar setiap pribadi yang ada di BEM Central City ini Tuhan dapat terus bertumbuh dan berakal di dalam Kristus dengan segala tindakan yang dilakukan melalui pastor kami, Pastor Ding,
yang memimpin kami dalam gereja ini Tuhan. Kami percaya tema ini bukan sekadar tema yang akan kami hadapi pada tahun hadapan, tapi Tuhan telah memberi jalan, Tuhan telah membuka segalanya untuk pastor kami membawa jemaat-jemaat BM Center City ke arah tema ini. Agar jemaat yang ada pada masa kini Tuhan, tidak hanya jemaat yang biasa-biasa, jemaat yang hanya hadir pada hari Minggu, jemaat yang hanya menggelar diri mereka pengikut Kristus, tetapi lebih daripada itu Tuhan. Mereka akan mempelajari, mereka akan mengerti, mereka akan memahami, dan mereka akan melakukan firman Tuhan. Dan mereka memiliki iman yang teguh, biarpun menghadapi apa cabaran yang ada di permukaan bumi ini. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan datang daripada Engkau. Dan kami berdoa agar tema yang telah ditetapkan oleh gereja Tuhan pada tahun 2024 nanti ini akan menemukan kekuatan dan tuntunan bagi pribadi, keluarga yang ada di BM Center City. Baik kami yang masih muda maupun di dalam pertengahan dan melewati umur. Agar kami dapat melalui kehidupan dengan teguh dan berakal dalam firman Tuhan. Kami siap Tuhan. Ajar kami Tuhan pada malam hari ini. Kami menaikkan doa kami ini. Agar kami terus memiliki pribadi yang dinyatakan ini Tuhan. Agar firman Tuhan bukan hanya didengar, tapi bekerja dalam pribadi-pribadi kami, keluarga-keluarga kami yang ada di BM Center City. Malah ya, keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi yang ada di sekitar kami, dimanapun kami berada di kawasan kota Semerahan ini, dan di seluruh tempat kami berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan agar jemaat mengembangkan hubungan mereka dengan lebih lagi dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Melalui berdoa, mempelajari firman Tuhan, dan mencari kehadiran Tuhan di setiap hari. Ajar kami Tuhan untuk meluangkan masa kami setiap hari Tuhan. Biarpun dalam keadaan kesibukan pekerjaan kami, kesibukan kehidupan kami, tapi Tuhan memiliki masa yang sudah ada dan kami dapat mengambil masa tersebut Tuhan untuk mencari wajah Tuhan, untuk mendalami firman Tuhan dengan lebih dekat lagi. Agar kami sentiasa tidak leka, tidak lalai dengan kehidupan harian kami Tuhan. Kami juga berdoa agar jemaat terus teguh berakal dalam Kristus. Seperti mana pohon yang ditanam di tepi sungai, yang teguh, yang kuat, dan menarik nutrisi dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi jemaat yang ada di BM Center City ini. Terus teguh, terus kuat di setiap keadaan kehidupan kami. Walau apapun yang berlaku, dunia yang mencabar ini, tetapi kami tetap setia, kami tetap teguh, kami tetap kuat. Karena kami percaya tema ini Tuhan, melalui gereja kami ini telah mengajar kami Tuhan, agar memiliki kekuatan tersebut. Untuk kami berjalan menuju kepada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, pribadi kami, keluarga kami, malah gereja kami Tuhan. Kami juga berdoa agar kehidupan jemaat sentiasa mencerminkan karakter Kristus. Ajar kami Tuhan, agar tindakan-tindakan kami, pergaulan-pergaulan kami Tuhan, cara kami bekerja Tuhan, cara kehidupan kami seharian Tuhan, melalui kata-kata kami, melalui sikap kami Tuhan, dapat menyinari dunia dengan cahaya Tuhan. Karena dalam hidup kami, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, Roh Kudus yang akan memimpin kami untuk melihat
untuk menjadikan kami sama seperti Yesus. Kami mau sama seperti Yesus Tuhan. Ajar kami dan ingatkan kami Tuhan di segala tingkah laku kami, di segala tutur kata perbuatan kami Tuhan, agar kami tidak leka, agar kami tidak layu, tidak lemah dengan cabaran kehidupan kami di dunia ini. Agar kami dapat sentiasa mendekati orang lain dan menarik mereka Tuhan untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mencari wajah Yesus melalui firman Tuhan, dan mempelajari kebenaran melalui firman Tuhan, agar kehidupan kami Tuhan terus bersinar, dan kami dapat melihat kemuliaan Tuhan. Haleluya Tuhan. Itu doa kami Tuhan. Terbatas perkataan-perkataan yang kami nak ucapkan Tuhan, yang kami ingin katakan Tuhan, namun Tuhan tak percaya. Jemaat-jemaat BM Center City yang mengikuti doa pada malam hari ini, pasti Tuhan, Engkau mendengar kami ya Bapa. Oh haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom dan selamat petang. Puji Tuhan, Tuhan itu sungguh baik. Sekali lagi shalom untuk jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga untuk Pastor Ding yang telah menyampaikan firman Tuhan sebentar tadi. Juga terima kasih untuk Brother Rude yang telah mendoakan untuk perkara doa yang pertama. So kita masih lagi dalam sikap dan sifat berdoa. Mari kita lihat perkara doa yang kedua, yaitu perayaan Christmas. Haleluya. Bulan ini bulan yang sungguh-sungguh dinantikan. Okay? Sebab kita akan sibuk dengan membuat persiapan, buat decoration, membeli hadiah-hadiah, pakaian baru dan sebagainya. Tetapi harus kita paham apakah tujuan dan objektif Christmas sebenarnya. So, bukan saya berdoa, saya ingin mengajak setiap kita yang mengikuti mezbah doa pada malam ini untuk berdoa supaya kita mau Christmas tahun 2023 memberi impak yang besar setiap umat yang mempercayai Dia. Kalau yang percaya katakan amin. Oke, mari kita lihat slide ini ya. So, apakah makna Christmas sebenarnya? Christmas memang menjadi kebiasaan majority Christian di seluruh dunia sejak ia dimulakan pada akhir abad ke-4 Masehi. Isi penting dari Christmas itu adalah Yesus telah lahir ke dalam dunia untuk menjadi penyelamat umatnya. Oke? So, apa yang kita boleh katakan ini? Kita doakan supaya Yesus lahir dalam hidup setiap pribadi. Itu yang kita mau doakan. Oke? Justru itu adalah penting kita merayakan Christmas dengan sederhana, bukan seperti dunia komersial, atau kenikmatan dan keseronokan semata-mata. Dunia menganggap Christmas sebagai peluang untuk menambah jualan barangan dan juga berpesta porah. Umat yang percaya merayakan Christmas karena bersyukur kepada Allah atas pemberiannya yang teristimewa. Bagi yang percaya katakan amin. Okay. Yakini anak tunggal Allah untuk memberi terang baru kepada manusia. Yang percaya katakan amin. Kita kena deklarasikan. Deklarasikan firman Tuhan itu hidup dan aktif. Haleluya. Mari kita lihat daripada bacaan firman yang dipetik daripada Yohanes bab 1 ayat yang ke-18. Oke, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita lihat perkara-perkara doa untuk petang ini. Oke, sama-sama kita berdoa ya. So, perkara doa yang pertama, doakan acara-acara Christmas yang sedang dirancang, khususnya bagi penganjur, sukarelawan, dan peserta yang terlibat. Mohon hikmah dalam merancang dan melaksanakan acara dengan cara yang mencerminkan
kasih dan sukacita musim Christmas. Oh, ini yang kita perlukan. Oke. Kelahiran Yesus itu penuh dengan kasih. Dia akan menciptakan kasih. Kelahiran Yesus itu memberikan kita sukacita. So, itu yang kita mau sampaikan ya. Mari kita lihat perkara doa yang kedua, yaitu doa untuk kesatuan dan perlindungan kalangan semua individu yang terlibat. Kiranya acara tersebut memberi impak yang bermakna kepada yang hadir dan pesan Christmas dapat sampai kepada mereka yang mungkin tidak mengetahui makna sebenar musim ini. Ini yang kita mau doa. Kita mau sampaikan kebenaran Tuhan. Sebentar tadi Pastor Ding telah sampaikan salah satu perkara yaitu kebenaran. So kita mau kebenaran itu didengarkan. Oke? Tak kisahlah pribadi itu sudah kenal Tuhan ataupun sudah lama meninggalkan Tuhan, kita harus mendengar firman itu, dan firman itu, kebenaran itu akan menjadi kekuatan dan akan kita doakan supaya tahun 2023 ini akan ada satu penebusan secara pribadi bagi mereka yang rindu untuk melihat perubahan dalam hidup mereka secara pribadi ya. Oke, doa perkara yang ketiga, berdoa agar segala aspek logistik acara berjalan lancar termasuk persiapan dan persiapan teknikal. Oke, mohon agar kasih Tuhan nyata dalam setiap aspek perancangan dan pelaksanaan, termasuklah cuaca yang baik. Oke, so kalian sudah siap untuk berdoa? Sudah siap? Ayo kita berdoa bersama-sama ya. Saya akan pimpin dalam doa. Oke, haleluya. Hurabaka shitikiraka baka shatakara. Hurabaka shandada baka kakabaka shitikiraka kakabashata kakabashanda kakabashitili. Ira kakabaka shitikara kakabaka rabashanda kakabaka shatakaka. Hurabaka shandada bashitikira kakabaka shitikira. Harabaka kakabaka shitikira rabaka kakabashitikiri. Hurabaka shatakaraba. Firman-Mu hidup Bapa. Huraba. Kebenaran-Mu membebaskan, menghancurkan segala tembok-tembok, segala penghalang-penghalang dalam hidup kami Bapa. Hurabaka shitikira. Haleluya. Terima kasih Bapak. Karena pada bulan ini kami akan menyambut hari Natal. Kami bersyukur pada bulan-bulan sebelum ini Tuhan, hidup kami adalah biji mata Engkau. Gereja-gereja di seluruh dunia adalah biji mata Engkau. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan perayaan Natalnya Tuhan menjadi satu perayaan yang sungguh bermakna, memberi impak dalam kehidupan secara pribadi. Kami berdoa ya Tuhan supaya setiap umat-Mu mengerti apakah tujuan Christmas nih Pak. Saat mereka mengenali kebenaran Bapa, mereka akan tahu betapa hebatnya mereka, betapa potensialnya mereka, betapa luar biasanya ciptaan mereka ya Tuhan. Kami sungguh percaya Bapa, setiap kami akan encounter secara pribadi Bapa, karena kami percaya firman-Mu, kebenaran-Mu, sukacita-Mu, pengharapan-Mu itu sungguh nyata dalam Engkau Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, segala acara-acara yang telah dirancang ya Tuhan, kami berdoa Engkau campur tangan. Walaupun acara itu mungkin kebiasaan dilakukan setiap tahun, tetapi kami melihat kepada sudut kerohanian. Kami mau impak segala penyampaian, segala penyediaan, segala firman, pujian penyembahan, kesaksian-kesaksian yang akan dikongsikan. Itu akan membangkitkan iman yang sudah mula kendur ya Tuhan. Iman itu akan bangkit. Telinga mereka akan mula rindu mendengar firman-Mu. Telinga itu akan mula rindu untuk mencari dan mendengar kebenaran Engkau Bapa. Mata mereka itu akan mula melihat keajaiban-keajaiban yang mereka tidak pernah lihat. Tuhan, bibir mereka akan mula berkata-kata, mula-mula berdoa. Tuhan, banyak perkataan mereka akan terima ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan supaya Christmas-nya itu akan menjadi satu Christmas yang sungguh bermakna dalam hidup mereka. Bukan karena hadiah, bukan karena decorations, bukan karena penglibatan dalam gereja, tetapi mereka merasai bahwa Engkau hadir dalam hidup mereka ya Tuhan. Dan mereka mengundang kehadiran Engkau Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan. Haleluya, kami sungguh percaya Tuhan. Kami juga berdoa supaya kesatuan terjadi di setiap gereja-gereja yang ada di Malaysia. Tuhan, ataupun di seluruh dunia ya Tuhan. Supaya Tuhan akan ada satu voice, one voice connected, yaitu memuji dan menyembah kepada yang satu saja itu Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya setiap acaranya ya Tuhan, berjalan dengan baik, akan berlakunya sukacita dan melakukan segalanya dengan begitu memahami dan toleransi ya Tuhan.
Objektifnya Tuhan, kami mau ya Tuhan supaya semuanya berpandu dan melihat dan fokus hanya kepada Engkau ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan segala keperluan sepanjang Christmas ataupun Christmas ya Tuhan yang akan berlangsung pada hari-hari yang ke depan ya Tuhan, kami percaya semuanya tersedia. Dan kami akan mula mendengar banyak kesaksian-kesaksian yang hidup. Kesaksian-kesaksian orang yang sudah mula dahaga dan haus akan Engkau ya Tuhan. Dan mereka akan terus memberi komitmen untuk terus berubah dan berbuah pada tahun seterusnya ya Tuhan, itu tahun 2024. Tuhan, kami berdoa Tuhan akan diberikan hikmat, pengetahuan dan pengertian kepada pengkhotbah-pengkhotbah yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Kau urapi lidah mereka ya Tuhan, supaya diberikan firman yang tepat, konteks yang tepat, Tuhan, tema yang tepat untuk mereka, untuk kami menerima dan Tuhan untuk digest dalam hidup kami ya Tuhan. Karena kami mau Tuhan hidup kami sentiasa setiap hari menjadi hebat. Dalam rintangan kami tetap hebat. Dalam cabaran kami tetap hebat. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sentiasa menyediakan. Engkau telah membuka jalan. Engkau telah, Tuhan, Engkau sungguh-sungguh luar biasa. Ajari kami untuk tinggal di dalam firman. Firman-Mu akan sentiasa menjadi pedoman harian kami, memimpin kami, malah memberikan kami sensitivity dalam segala urusan harian kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendeklarasikan Christmas dan Christmas tahun 2023 akan mengubah hidup setiap pribadi, meningkatkan iman setiap pribadi. Malah setiap keluarga akan semakin intim, ikatan keluarga semakin intim. Dan juga kehidupan saya pribadi yang mereka mula mencari dan mengejar hadir-Mu. Mereka akan mula membaca firman-Mu. Mereka mula mengaktifkan hidup mereka untuk menghadiri persekutuan-persekutuan yang telah disediakan di gereja ya Tuhan. Haleluya. The best is yet to come. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, baik kita semuanya percaya, katakan amin. Haleluya. Shalom dan selamat petang semua kepada terutama kepada pastor dan juga jemaat BM City. Oh haleluya. Merry Christmas. Terima kasih juga kepada pendoa kita yang pertama dan kedua, itu Bro Ruda dengan Bro Sajid. Dan saya akan teruskan lagi untuk doa yang ketiga, yaitu jemaat yang sudah lama menghilang. Kita tidak dapat menyangkal jika ada beberapa anggota ataupun orang-orang gereja yang meninggalkan gereja kerana kepahitan dan masalah dengan anggota atau pemimpin gereja. Ada juga anggota yang menginformasikan situasi mereka seperti pindah tempat pekerjaan, pulang ke kampung dan sebagainya. Selalu juga yang memilih menghilang itu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada anggota gereja. Persekutuan dengan tubuh Kristus bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sangat penting bagi kelangsungan hidup kita sebagai orang percaya. Kita perlu pemberitaan dan pengajaran dari firman Tuhan, suasana ibadah dan pujian, dorongan yang kita dapatkan dari teman-teman kita, baik daripada kelompok sel atau gereja, dan kita memerlukan kesempatan untuk mempraktikkan kasih kepada orang-orang percaya lainnya. Terlibatlah dan tetaplah setia dalam persekutuan dengan tubuh Kristus. Jangan lari jika sesuatu mengecewakan atau perasaan anda terluka. Itu hanya menunjukkan ketidakdewasaan dan menempatkan anda dalam bahaya lebih lanjut dari kehilangan akan Allah. Mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Itu Ibrani pasal 10 ayat 24 hingga 26. Mari kita mencari cara untuk dapat saling mendorong dalam mengasihi dan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik. Dan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita bersama, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Akan tetapi marilah kita saling menguatkan, terlebih lagi kerana kamu tahu bahawa hari Tuhan sudah semakin dekat. Sebab jika dengan sengaja tidak kita tetap berbuat dosa sesudah mendapatkan pengetahuan dengan kebenaran, maka tidak ada lagi kurban untuk menghapus dosa-dosa itu. Haleluya. Okey, perkara doa kita. Ada 4 perkara doa. Yang pertama, doakan agar hati dan fikiran anggota gereja yang telah menjauhi gereja
akan terbuka kepada dorongan Roh Kudus, menarik mereka kembali ke persekutuan orang percaya. Doa kedua, doakan agar timbul kerinduan dan persekutuan rohani yang terdapat dalam gereja, supaya mereka yang tersesat akan merasakan keinginan yang mendalam untuk kembali dan bergabung semula. Ketiga, doakan agar kesembuhan dan pemulihan terjadi dalam apa-apa bidang yang mungkin menyebabkan kekecewaan, sakit hati, atau kehilangan keyakinan yang mungkin telah menyebabkan ahli-ahli gereja menjauh, supaya mereka dapat menemui pembaharuan dalam komuniti gereja. Dan yang akhir, doa yang keempat, sama-sama kita berdoa agar semangat untuk ibadah, persekutuan, dan pelayanan di dalam gereja dinyalakan semula, supaya ahli-ahli gereja akan menemui kembali sukacita dan tujuan yang terdapat dalam penyertaan aktif dalam tubuh Kristus. Amin. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan memimpin kita dalam doa. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di syurga, Yesus Kristus, kami panjatkan kesyukuran, berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami di dalam mesbah doa BEM Central City pada malam hari ini Tuhan. Puji dan sembah hanya kepadamu. Diberkati, disembuhkan dan diberikan kekuatan buat semua jemaat BEM Central City. Oh, haleluya Tuhan. Kami panjatkan doa kami pada malam hari ini Tuhan, iaitu doa jemaat yang sudah lama menghilang. Doa untuk semua jemaat kami Tuhan, agar tidak beralih ke arah lain dan tidak terus menghilang di dalam terus memuliakan Engkau. Kami tidak mahu mereka menjauhi gereja, apalagi menjauhi diri mereka daripada Engkau. Hanya dengan Roh Kudus-Mu yang bisa menarik mereka kembali ke persekutuan orang-orang yang percaya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Biar ada kerinduan dalam diri kami, biar ada kerinduan dalam persekutuan atau fellowship, biar kerinduan sebagai saudara seiman, kerinduan sesama jemaat, itu yang kami perlukan Tuhan. Kiranya ada kesaksian yang bisa menyesatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya tidak akan terjadi. Haleluya. Karena kami, jemaat-Mu yang percaya, terus inginkan untuk bergabung semula. Kerana kami inginkan suasana yang damai, kasih mengasihi sesama jemaat dan tolong menolong sesama manusia. Kami doakan juga Tuhan agar kesembuhan dan pemulihan terjadi dalam jemaat dan juga dalam gereja kami. Tidak mungkin akan terjadi kekecewaan, sakit hati atau kehilangan keyakinan. Kiranya kami ada sikap rendah diri hati dan rendah diri, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, yaitu Efesus 4 ayat 32 mengatakan, dan berbelas kasihlah kamu satu sama lain, bersikap baik, saling memaafkan, sebagaimana Allah telah mengampunimu dalam Kristus. Kami terus berdoa Tuhan agar semangat ibadah, persekutuan, dan pelayanan kami dalam gereja terus menyala Tuhan, terus menyala Tuhan, terus terang. Kami tidak ingin roh kami terpadam. Kami ingin ianya bercahaya, tetap terang. Kamilah terang dunia. Kerana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terus ada sifat rendah diri, mencari yang terbaik untuk membuat rukun damai. Dan kami berharap Tuhan cepat memulihkan situasi ini sekiranya berlaku pada gereja kami. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, pendengarkan doa kami. Dan Engkau jawabkan doa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Dan Engkau adalah segala-galanya bagi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup. Dan percaya Tuhan, apa yang kami lakukan dan perkatakan firman ini Tuhan, Engkau perdengarkan dan Engkau pasti akan menjawabnya. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk perkara doa yang terakhir, yaitu doa kesembuhan dari batuk, selesema, dan jangkitan paru-paru. Kita memiliki kesempatan istimewa untuk melihat ke belakang dan belajar memahami mengapa ada orang-orang yang mengalami sakit penyakit dan bagaimana penderitaan mereka berakhir. Tapi tentu akan jauh lebih sukar untuk menerima ataupun memahami
jika kita sendiri yang mengalami sakit penyakit itu, atau ketika orang-orang terdekat kitalah yang mengalaminya. Banyak orang bergumul untuk memahami makna di balik penyakit yang mereka derita, khawatir akan berapa lama lagi mereka harus bertahan menanggung sakit penyakit ini, dan bertanya-tanya bagaimana hidup mereka akan berakhir. Sebagai orang Kristen, kita dapat merespon sakit penyakit dengan berpaling kepada Allah dan berharap kepadanya. Kita mungkin tidak disembuhkan serta-merta, sama seperti Ayub, kita boleh terus bersandar dan percaya kepadanya. Dan karena Dia adalah Allah yang penuh kasih dan akan memberikan kita kekuatan untuk menanggung penderitaan dan berjalan bersama kita dalam setiap langkah kita. Jadi dalam Keluaran 15:26, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Jadi ini perkara doa kita untuk malam ini, itu kita berdoa untuk individu yang bertarung dengan masalah kesehatan mereka. Kita berdoa agar mereka terus diberikan kekuatan untuk mengatasi segala gejala dan ketabahan dalam menjalani rawatan dan keberanian untuk menghadapi penyakit yang dihidapi. Juga kita berdoa untuk hikmat dan kebijaksanaan agar para pegawai perubatan yang bertugas untuk merawat individu yang mengalami batuk, selesma, dan jangkitan paru-paru agar diagnosis berkesan dan dapat membantu para pesakit. Dan juga kita terus doakan agar kekuatan dan daya tahan bagi mereka yang mengalami penyakit paru-paru agar mereka dapat bernapas dengan lebih mudah dan menjalani kehidupan dengan penuh aktif. Mari kita berdoa, saya akan pimpin kita dalam doa. Haleluya, puji dan syukur kami naikkan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena kami ada pada saat ini, bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu baik bagi setiap kami. Bapa, kami angkatkan perkara doa ini kepadamu pada saat ini. Kami menyerahkan setiap orang-orang yang sakit, yang sedang struggle untuk masalah kesehatan mereka. Kami berdoa Tuhan agar mereka beroleh kekuatan daripada Engkau untuk mengatasi segala rasa sakit, dan mereka akan tabah sepanjang mereka menjalani treatment untuk segala penyakit yang mereka hadapi. Dan juga Bapa, kami berdoa agar mereka juga tetap berani untuk menghadapi apapun penyakit tersebut. Bapa, kami percaya bahwa kesembuhan dan kemenangan pasti akan terjadi di atas mereka. Kami juga berdoa sepanjang mereka bertarung dengan apapun penyakit yang mereka hadapi, kami akan terus mengandalkan Engkau, karena kami percaya bahwa hanya Engkau tempat pengharapan bagi setiap mereka. Bapa, kami juga menyerahkan para pegawai perubatan yang ditugaskan untuk merawat para pesakit agar mereka terus diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam mendiagnosis para pesakit, supaya segala rawatan bagi pesakit batuk, selesma, dan jangkitan paru-paru berjalan dengan lancar. Dan juga Tuhan, kami terus berdoa, kami menyerahkan para pesakit, terutamanya mengalami penyakit paru-paru juga kuat dan tabah, sehinggalah mereka sembuh dan dapat bernapas dengan baik. Bapa, kami percaya siapapun antara kami Tuhan yang mengalami penyakit ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mereka akan mengalami kesembuhan pada saat ini. Dan kesembuhan yang terjadi Tuhan, biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Haleluya Bapa, syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami naikkan dan kami serahkan segalanya hanya di dalam nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Alright, terima kasih kepada semua yang telah terlibat bersama-sama. Terima kasih untuk doa kita. Ingat kita ada 4 perkara doa.
Oke. Jadi setiap hari ingatkanlah perkara doa ini. Oke. Perkara doa untuk jemaat yang sudah lama tidak bersama dengan kita. Kita dapati ada jemaat-jemaat yang sudah dulunya aktif bersama dengan kita, tetapi kita tidak dapat berjumpa dengan mereka sampai hari ini. Kita berjumpa dengan mereka, kita melawat mereka, tetapi mereka belum ada dorongan untuk bersama-sama dengan kita. Kita doakan terus itu. Doakan juga orang-orang yang lemah tubuh, seperti yang doa yang terakhir. Terus berdoa, karena musim hari ini agak sedikit mencabar. Banyak yang sakit, kalau kita pergi ke klinik-klinik, memang penuh klinik. Kita doakan agar tangan Tuhan yang menjaga kita, melindungi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan doa sama-sama. Saya akan pimpin kita dalam doa, dan kita akan akhiri doa kita. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami naikkan syukur kami kepadamu karena jemaat Tuhan yang setia, yang sentiasa membawakan perkara-perkara doa setiap minggu kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami sepertinya abu yang berada dalam piring. Dan tiba masanya nanti Tuhan, Engkau akan melemparkan abu itu ke dunia ini, yaitu kepada kami, di mana doa-doa kami Tuhan yang kami naikkan, yang telah naik ke surga, dan Tuhan akan melemparkannya kepada kami, dan kami akan mendapat jawaban-jawaban daripada doa itu. Terima kasih, terpujilah namamu. Engkau Tuhan yang adil. Engkau Tuhan yang mendengar doa kami. Dari kami berseru, Engkau juga Tuhan yang mendengarkan dari surga dan memerintahkan berkat-berkat dicurahkan atas kami. Terima kasih di atas penantian umat-Mu yang sentiasa berdoa, yang sentiasa bergumul dan menangis untuk doa-doa mereka. Dan kami percaya Tuhan, masanya akan tiba. Engkau akan mencurahkan berkat-berkat doa-doa yang telah mereka naikkan selama ini. Di mana satu hari nanti Tuhan, mereka juga akan bergirang, bersuka cita karena doa-doa mereka terjawab. Terima kasih untuk malam ini. Kami terus berdoa menyerahkan gereja Tuhan yang ada di BM Central City, agar gereja ini akan terus bertumbuh, terus berakar. Bila tema tahun depan akan menjadi tema yang indah bagi kami, di mana kami akan semakin kuat, semakin mendalam dalam iman, dalam kepercayaan kami, dan terus bertumbuh dan terus berakar. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga perjalanan kami kemanapun kami pergi besok, yang bertugas, yang bersekolah. Tuhan lindungi, Tuhan menjaga semua kami. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Kami serahkan istirahat kepada malam ini, tidur kami Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan tidur yang baik, tidur yang lena, sehingga tubuh kami dapat berehat dengan baik. Dan jika kehendak-Mu Tuhan, Engkau bangkitkan kami untuk meneruskan hari-hari kami. Terima kasih Yesus, yang belajar Tuhan, Engkau berikan tumpuan, fokus yang tepat ketika mereka meneliti satu subjek. Tuhan juga mereka dapat memahirkan diri mereka untuk menguasai subjek tersebut. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Kami serahkan semuanya. Kiranya kasih Tuhan bersama dengan kami, damai sejahtera Roh Kudus, dan penyertaan Yesus yang adalah Immanuel akan bersama-sama dengan kami sampai Maranatha. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.